Shalom. Tema kita bulan ini adalah mengenai ketaatan. Di atas Gunung Moria, Bapak Abraham dengan penuh ketaatan mempersembahkan Ishak anaknya sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi di atas gunung, Tuhan menyediakan domba sebagai ganti daripada Ishak. Saudaraku yang terkasih, Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak orang takut akan masa depan, akan ketersediaan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. Jangan takut, ketika engkau taat, maka Tuhan menyediakan. Taatilah firman Tuhan, pasti seluruh kebutuhan hidupmu telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. God bless you all. Om, Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa bukan? Saya percaya malam hari ini kita adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang rindu dan haus akan kehadiran Roh Kudus. Malam hari ini saya percaya kita yang datang malam hari ini tidak akan sia-sia. Mari saudara-saudara yang siap untuk memuliakan Tuhan, kita satukan hati, kita mau berdoa. Kita minta penyertaan Roh Kudus, kita minta kekuatan di hari-hari ini. Hanya kekuatan dari Allah yang dapat menuntun kita, biar kita menerima sukacita yang baru. Di dalam hadirat Tuhan kita menerima kemenangan, kekuatan. Amin. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami menikmati kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Hari ini kalau kami ada, biar kami ada sebagai penyembah-Mu yang benar. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Roh Kudus beracara malam hari ini. Lawat setiap kami, urapi. Biar segala pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu itu menyukakan hati-Mu. Biar malam hari ini Kau disenangkan ya Tuhan. Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Kami mau bermazmur, kami mau bersorak, kami mau memuliakan dan meninggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan Raja kami yang hidup, yang memberikan kemenangan kepada umat-Nya. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan sayap-Mu naungiku dalam kuasa-Mu di saat pujian ini kita minta Tuhan lingkupi kami dengan sayap-Mu.
Kristus. Penyembahanmu di hadapannya. Sembah Dia. Dia Allah yang suka mendengar penyembahan umatnya. Malam hari ini sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami menikmati haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Dia Allah yang senang mendengar penyembahan umatnya. Saudara yang belum bisa berbahasa roh, saudara katakan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala
kasih setia Tuhan di dalam kehidupanmu hari ini. Kalau kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari naikkan kata-kata yang manis buat Dia. Jangan saudara berdiam, sembah Dia. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia berkuasa atas hidupmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh dahsyat kuasa-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami menikmati kasih-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Ralabashikia ralabadaralamu. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari lawat kami Roh Kudus. Mari penuhi umat-Mu. Engkau yang menyegarkan setiap jiwa umat-Mu. Engkau yang membebaskan kami. Engkau Allah yang menghibur. Engkau Allah yang memberi kekuatan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Kami menikmati hadir-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oralabashikidaralamu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Kiaralabadarabash-kiaralamu. Kiaralabash-kiaralamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Malam hari ini
biar Roh Kudus menenangkan setiap jiwa umatnya. Mari cari Dia, sembah Dia, muliakan Dia. Saudara, ada kekuatan di dalam pujian penyembahan umatnya. Saudara tidak rugi untuk menyembah Tuhan. Dia Allah yang mencukupkan setiap hidupmu. Malam hari ini Dia hanya kepingin dengar dari umatnya pujian penyembahan kepadanya. Pujian yang menyukakan hati Bapa. Terima kasih. Oralabasyaka, pokaralabadaralam, kiaralabadaralam. Hari ini kalau engkau sehat, itu karena kasih-Nya. Hari ini kalau kita semua kuat, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jangan lihat permasalahanmu yang begitu berat hari-hari ini, tapi naikkan syukur di hadapannya, sembah Dia. Pelan-pelan kita naikkan ref dari lagu ini. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Yes, Engkau Allah yang mengangkat kami atas semesta,
Kau Allahku. Sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau lebih sungguh katakan. Di saat badai bergelora, oh haleluya, Bapa kau Raja atas semesta. Akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Di saat badai bergelora, haleluya Yesus, bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, tenang kau Allahku. Sekali lagi kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oralaba syaka makarala badaralamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur.
bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami percaya, kami yakin Engkau hadir di sini melawat umat-Mu. Engkau hadir menyembuhkan umat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang berada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan melawat. Engkau menyembuhkan setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Syukur. Makasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
biar segala pujian penyembahan umat-Mu naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau berkenan atas penyembahan umat-Mu. Biar kuasa-Mu turun di tengah umat-Mu, melawat dan membebaskan setiap kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Malam hari ini berbicaralah. Kami perlu firman-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus Tuhan. Biar kiranya hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan. Kami mau taat dan setia. Sampai pada akhirnya Tuhan, kami boleh bersama dengan Engkau menikmati pesta perkawinan anak domba. Kami masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang meneduhkan setiap hati kami. Sebab Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Bapa kami yang peduli. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan di dalam kerinduan kami kepadamu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajar berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi yang selalu taat dan setia hanya kepada-Mu Tuhan. Bahkan sekalipun mungkin hari-hari ini kondisi kami sedang tidak baik, ajar kami untuk kami tetap setia dan taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah doa lawatan. Kami sungguh merasakan Engkau pribadi yang sangat dekat buat setiap kami. Biarlah Engkau yang terus beracara di tengah-tengah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang terus berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami percaya Engkau siap memberkati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, supaya ketika kami mendengar, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Saudara yang terkasih, saya ingin menyapa terlebih dahulu buat jemaat yang menyaksikan, baik yang ada di gereja, juga yang menyaksikan lewat live streaming. Saudara, hari ini ketika kita tadi menyembah Tuhan, saya sungguh diingatkan saudara ya, bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saudara, saya mau berkata bahwa ketika hamba seorang perwira di Kapernaum, ketika dia punya bawahan yang sedang sakit, dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, hambaku sakit terbaring. Asal saja apa yang Kau katakan sepatah kata pun, maka aku percaya hambaku sakit dan dia pasti akan sembuh. Saudara, Tuhan melihat iman daripada hamba perwira di Kapernaum ini. Demikian juga saudara, ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, hari ini saudara yang sedang terbaring sakit, saudara, saya mau berkata, jangan biarkan imanmu menjadi goyah. Tetapi percayalah bahwa hari ini Tuhan masih sanggup melakukan mukjizat buat setiap orang yang terus berharap kepada Dia. Mukjizat itu adalah menjadi bagian saudara. Mukjizat itu adalah menjadi bagian daripada setiap orang-orang yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Malam hari ini saudara, saya ingin membagikan sebuah judul tema khotbah yang hari ini adalah Enjoy a Good Life in God. Saudara, Alkitab yang saudara baca adalah sebuah firman Tuhan yang menceritakan bagaimana seorang pemazmur Daud dan juga seorang hamba Tuhan, murid daripada Tuhan Yesus yang bernama Rasul Petrus. Saudara, ketika saya melihat di dalam Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15, itu sama dengan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus, saudara. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Mari saudara kita baca Mazmur 34 ayat 13 sampai 15 terlebih dahulu. Saudara, demikian firman Tuhan yang berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya mau berkata kepada setiap saudara. Saudara, kalau saudara ingin melihat hidupmu
bahkan kau ingin melihat hari-harimu menjadi hari-hari yang baik, saudara, harus ada yang engkau lakukan. Ada 3 hal saudara di sini berkata. Firman Tuhan menjelaskan dengan jelas. Yang pertama, saudara harus menjaga lidah dan bibir saudara. Saudara, lidah memang adalah sebuah anggota tubuh yang kecil, saudara. Tetapi dengan lidah saudara, saudara bisa memberkati dan saudara bisa mengutuk. Tetapi Tuhan berkata, jangan hal itu terjadi, saudara. Dari satu mulut jangan keluar berkat dan kutuk. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya sungguh bersyukur. Karena apa, saudara? Karena saudara dan saya, kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia sudah memberikan tips, saudara. Kalau saudara ingin melihat hari-harimu menjadi hari-hari yang indah, hari-hari yang baik, saudara, lakukanlah yang pertama, jaga lidahmu. Saudara, untuk menjaga lidah ini bukan sesuatu yang gampang. Ya, tetapi saya percaya kalau Tuhan berkata, jagalah lidahmu. Saudara, saya percaya ini bagian yang harus saudara lakukan. Saudara, Tuhan sudah berkata dengan jelas bahwa orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara sakit, saudara harus koreksi diri saudara. Mungkin hari-hari ini saudara, tanpa saudara sadari, seringkali saudara mengucapkan kata-kata yang negatif. Mungkin bagi diri sendiri ya, saudara mungkin berkata, aduh, hidup saya kok begini terus ya. Saudara mungkin mengeluh. Ya, saudara mungkin berkata, Tuhan, sampai kapan hidupku seperti ini? Saudara, saya mau berkata malam hari ini, bahkan saudara yang sedang sakit, saudara, Tuhan sanggup mengubah keadaan saudara. Karena bagi Tuhan bukan sesuatu yang mustahil, bukan perkara yang susah, saudara. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dengan luar biasa, bahkan secepat kilat, saudara. Saudara, saya mau berkata, kalau Daud dan Petrus, dia bisa memberikan tips-tips, saudara. Saya percaya itu adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan inspirasi buat kedua penulis, baik kitab Mazmur juga di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Saudara, saya percaya Petrus dan Daud ini bukan hamba Tuhan yang janjian, saudara ya. Karena mereka beda generasi. Ya, Daud menulis dan kemudian Petrus mengulang kembali, saudara. Saya percaya Daud dan Petrus ini bukan hamba Tuhan yang janjian untuk menulis dengan kalimat yang sama persis, saudara. Tetapi saya percaya kalau Tuhan mengizinkan Daud dan Petrus menulis surat ini, dan saudara membacanya, saya percaya ini adalah kerinduan Tuhan. Supaya saudara bisa menikmati hari-hari yang baik di dalam hidupmu. Saudara, yang pertama, saudara harus menjaga lidah saudara. Mengapa, saudara, kita harus menjaga lidah? Daud berkata di dalam Mazmur 39 ayat 1, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Saudara, Daud menyadari penting sekali betapa pentingnya saudara dan saya menjaga lidah kita hari-hari ini. Supaya apa, saudara? Supaya jangan dengan lidah kita berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa dan seruan saudara. Mungkin hari ini engkau, saudara, sedang berdoa, berseru supaya Tuhan datang menolong engkau. Saudara, hari ini saya mau berkata, mungkin ada dosa yang saudara lakukan, sehingga itu yang menghambat pekerjaan Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Saudara, di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, di sana dikatakan, justru yang menjadi penghambat daripada Tuhan menolong saudara melakukan mukjizatnya adalah karena ketika saudara melakukan dosa.
Dan malam hari ini saudara, firman Tuhan berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan jaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, hari ini saya mau berkata, kenapa surat ini ditulis? Karena sampai hari ini masih banyak anak-anak Tuhan yang belum bisa menjaga ucapan perkataannya. Malam hari ini saudara yang mendengar, saudara segera bertobat dan berbalik. Supaya apa saudara? Supaya saudara akan menikmati hari-hari yang baik di dalam hidupmu. Engkau bisa menikmati saudara. Bahkan ketika saya melihat di dalam bahasa aslinya, saudara, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik di dalam hidupmu. Bukan hanya di dunia ini saudara, tetapi hidup di dalam kekekalan. Karena bicara tentang hidup dalam bahasa aslinya adalah Zoe. Zoe itu bicara hidup jasmani, hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam kebangkitan, bahkan hidup di dalam kekekalan. Saudara, saya mau berkata firman ini adalah iya dan amin. Kalau saudara mau melihat hari-hari yang baik dan saudara mau menikmati hari-hari yang baik di dalam hidupmu, saudara harus menjaga lidahmu dan menjaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, apalagi saudara, mengapa Alkitab mencatat harus menjaga lidah? Tujuannya adalah supaya saudara terpelihara dari segala kesukaran. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 21 ayat 23, barang siapa yang menjaga lidah dan perkataannya, saudara, ia memelihara diri dari kesukaran. Jadi saudara, kalau Tuhan menciptakan mulut cuma satu, telinga ada dua, berarti Tuhan mau saudara lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan menciptakan mulut hanya satu saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara bicara seperlunya saja. Tetapi saudara lebih banyak mendengar. Karena apa saudara? Karena mendengar itu lebih baik di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya firman yang saya bagikan malam ini masih ada hubungannya dengan tema bulan ini, yaitu taat. Saudara bicara taat, saudara harus lebih banyak mendengar daripada saudara berbicara. Dan malam hari ini saya mau berkata, kalau saudara ingin melihat hari-hari yang baik di dalam hidupmu, saudara harus jaga lidahmu. Bicara seperlunya saja saudara. Amin. Saudara, kemudian apa lagi? Tuhan berkata, engkau harus menjaga bibirmu. Saudara, Ayub adalah seorang pribadi di mana Tuhan bangga dengan kehidupan Ayub. Karena apa? Kayak Ayub adalah seorang pribadi yang selalu menjaga hidupnya tetap saleh di hadapan Tuhan dan dia selalu menjauhi kejahatan. Saudara, di dalam kitab Ayub 27 ayat yang keempat di sana dicatat bahwa Ayub berusaha untuk tidak mengucapkan kecurangan dan tipu daya. Saudara, ini adalah ciri-ciri kehidupan Ayub. Bagaimana Tuhan bangga dengan Ayub. Saudara, Ayub adalah manusia biasa. Tetapi Tuhan bangga dengan kehidupan Ayub. Karena apa saudara? Karena Ayub berusaha untuk tidak mengucapkan kecurangan. Bahkan dia tidak mau mengucapkan segala tipu daya. Bahkan saudara, Tuhan juga mau supaya melalui bibir saudara, saudara mengatakan kebenaran. Amsal 8 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa Tuhan mau supaya melalui bibir saudara, saudara hanya mengatakan kebenaran. Saudara, biarlah kita menjadi pribadi yang semakin hari hidup kita semakin berubah. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa lama saudara menjadi orang Kristen. Tetapi yang paling penting adalah saudara lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang akan mengubah hidupmu. Saudara, saya percaya kalau Tuhan mau saudara menikmati hari-hari yang baik, saudara jaga lidahmu dan jaga bibirmu.
terhadap ucapan-ucapan yang jahat dan ucapan yang menipu. Saudara, saya seringkali berkata kepada rekan bisnis saya, kalau saya bilang minggu depan saya akan bayar nota tagihan, saya berdoa saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah berjanji dan saya tidak mau ucapan saya ini meleset. Dan Tuhan selalu melakukan mujizat saudara. Sampai hari ini, kalau saya masih bisa memiliki usaha dan saya masih berdiri, itu membuktikan bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya adalah pribadi yang berkata iya adalah iya, tidak berkata tidak. Selebihnya itu adalah jahat di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, kalau saudara ingin menikmati, bahkan saudara ingin melihat hari-hari yang baik di dalam kehidupanmu, saudara harus menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maksudnya apa saudara? Kita teringat di dalam Mazmur 1. Berbahagialah mereka yang tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh. Mari saudara kita buka Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di sana dengan jelas sekali berkata, saudara buka Alkitab saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, bagaimana saudara bisa menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ciri-cirinya adalah saudara, perhatikanlah di mana saudara memiliki komunitas. Saya dari dulu saudara, saya sangat hati-hati sekali di dalam pergaulan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Saudara, hari-hari ini yang menentukan saudara adalah saudara harus cermat, saudara harus bijaksana, saudara harus hati-hati di dalam pergaulan saudara, di dalam komunitas saudara. Saudara, kita bersyukur kalau di gereja kita punya yang namanya komunitas kelompok sel. Saya mau mengajak jemaat yang hari-hari ini, saudara yang belum bergabung, bergabunglah di dalam kelompok sel yang terdekat di mana rumah saudara berada. Dan saya percaya ketika saudara setia datang di dalam persekutuan komsel, ya, atau istilahnya adalah kelompok persekutuan keluarga. Saya percaya kalau saudara rutin mengikuti, baik secara tatap muka dan online, saya percaya saudara pasti akan bertumbuh. Saudara akan bertumbuh di dalam satu kumpulan yang baik. Dan itu saudara akan membuat saudara menikmati hari-hari yang baik. Saya percaya betul saudara ya, bahwa Tuhan rindu supaya saudara menikmati hari-hari yang baik dengan cara saudara menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, saya percaya kalau Tuhan mau supaya saudara menjauhi yang jahat, tujuannya adalah semata-mata untuk kebaikan saudara. Dan yang terakhir saudara, saudara harus berusaha hidup di dalam perdamaian. Saudara, damai itu indah. Itu adalah sebuah pepatah. Damai itu indah, saudara. Saudara dan saya, kita sudah diperdamaikan terlebih dahulu oleh kematian Yesus. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita hidup berdamai dengan semua orang. Terlebih dahulu saudara harus berdamai dengan dirimu sendiri. Mungkin hari-hari ini saudara mengeluh, kenapa ya aku kok punya banyak kelemahan. Saudara, terimalah kelemahan yang ada di dalam dirimu. Terlepas daripada itu, saudara berharap kepada Tuhan. Berharap kepada pertolongan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus, Dia adalah Parakletos. Dia adalah penolong yang sejati. Dia siap menolong saudara untuk saudara bisa berdamai dengan dirimu terlebih dahulu. Saudara kemudian berdamai dengan orang-orang di sekitar saudara. Dan pada akhirnya, saudara akan menikmati hari-hari yang baik di dalam hidupmu. Bukan hanya hidup di dunia ini saudara, tapi hidup di dalam kekekalan.
Dan malam hari ini saudara, kondisi apapun yang saudara alami, saya percaya saudara, Tuhan sanggup mengubah hari-hari yang buruk, hari-hari yang jelek menjadi hari-hari yang baik. Dan saudara, firman ini adalah iya dan amin. Firman ini adalah pasti saudara. Karena apa? Karena ini adalah sebuah firman yang memberikan tips yang pasti saudara. Daud dan Petrus. Kembali lagi saya mengingatkan, Daud dan Petrus ini tidak pernah janjian. Karena mereka hidup dengan beda generasi, beda zaman saudara. Tetapi saya percaya firman ini adalah memberikan tips buat saudara dan saya. Dan kita patut bersyukur saudara, kalau Tuhan sudah berkata dengan jelas bahwa saudara akan menikmati hari-hari yang baik. Itu pasti saudara. Dan malam hari ini firman Tuhan berkata, selagi hari masih ada, gunakanlah kesempatan. Makanya ada sebuah pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Saudara, gunakan kesempatan ini untuk saudara lakukan yang baik. Saudara lakukan, isi hidupmu dengan perkara-perkara yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara berdoa, ketika saudara berseru, maka Tuhan mendengar doa dan seruan saudara. Karena firman Tuhan berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau saudara sudah lakukan apa yang menjadi bagianmu, saya percaya mata Tuhan tertuju kepadamu. Dan Tuhan pasti akan mendengar setiap doa dan seruanmu. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong setiap mereka yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara sudah dibayar dengan nyawa Tuhan Yesus. Saudara sudah dibayar dengan lunas saudara, dengan darah Yesus. Saudara sudah dikuduskan dan dibenarkan. Tinggal saudara lakukan bagianmu, dan saya percaya ketika saudara punya pergumulan yang berat, Tuhan sanggup menolong saudara. Dan Tuhan pasti akan mendengar dan Dia akan menolong saudara tepat pada waktunya. Dan malam hari ini, apapun kondisimu, saudara, engkau tidak perlu putus asa. Apalagi engkau sampai berkata, Tuhan, hari ini saya berhenti untuk tidak lagi mengikut Tuhan. Tetapi saudara berkata, saudara akan tetap setia dan taat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau kedapatan adalah hamba-hamba, jemaat, pelayan-pelayan Tuhan yang setia, mengiring dan melayani Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Saya mau mengajak saudara kembali, saudara, kita akan menyembah Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, saya mau berkata, Tuhan sanggup menolong saudara. Tetapi kalau saudara tahu, saudara harus bertobat. Bertobatlah malam hari ini juga. Saudara berjanji, mulai hari ini saya akan menjaga lidah saya akan menjaga bibir saya, dan saya akan menjauhi yang jahat, dan saya akan melakukan yang baik, dan saya hidup di dalam perdamaian. Saudara akan menikmati hari-hari yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk benaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan mau supaya setiap kami boleh melihat hari bilur Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sudah menjamah kami yang sakit oleh karena COVID-19, kami yang sakit karena kami batuk dan flu, kami yang mengalami masalah dengan jantung, pernafasan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami boleh disembuhkan dan kami boleh mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan saat ini seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu yang terakhir saudara. Saudara, jadilah engkau hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Lakukanlah bagianmu saudara. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah hidupmu.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Dalam hidupku ajarku harap hanya kepadamu. Kau ada setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Dalam hidupku ajarku harap hanya kepadamu. Ada sedia kepadamu, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita satukan hati. Kita dukung teman-teman rekan-rekan kita yang sedang mengalami sakit di rumah sakit. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Henry Lee di dalam setiap aspek kehidupannya, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanannya Tuhan. Engkau senantiasa memakai lebih heran lagi Tuhan. Engkau mewahyukan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh membawa pertobatan kepada orang yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami berdoa buat Oma, Ibu Nurmala Marpaung Tuhan. Kami berdoa kalau saat ini hamba-Mu ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, setiap organ tubuhnya yang mengalami kelemahan-kelemahan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa juga saat ini Tuhan, bagi rekan-rekan kami, mungkin bagi teman-teman kami yang saat ini sedang sakit oleh karena COVID. Kami berdoa Tuhan, Engkau memulihkan dalam nama Yesus. Segala bakteri virus yang ada, kami ikat dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau mencurahkan damai sejahtera, Engkau mencurahkan sukacita, sehingga sukacitalah itu yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa malam hari ini Tuhan, bagi setiap orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan keuangan, terobosan keuangan, mujizat dalam pekerjaan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap toko, setiap usaha pekerjaan, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan terobosan dalam keuangan. Dalam nama Yesus, terjadi mujizat. Tuhan, Engkau membuka jalan saat ini Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kami, di saat kami berserah kepadamu Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang sanggup memulihkan, Engkau sanggup
mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang memberikan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang mendaftarkan anak-anak sekolah. Tuhan, banyak biaya yang dibutuhkan. Di saat hari-hari ini Tuhan, kami yakin Tuhan, bahwa Engkau akan membuka mujizat. Engkau akan mengadakan Tuhan. Engkau akan menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kurabataka syataka rabalarabalarabaya rabasati. Kialarabalarabalarabah syataka rabalarabalarabalarabasati. Tuhan, di saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Dimanapun kami juga berada, kami beribadah secara online saat ini. Biar kiranya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Bapa di surga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat daripada Roh Kudus yang menyertai kami, membimbing kami, menolong kami, meluputkan kami dari segala penyakit sampar, penyakit virus. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.